Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evita Mala, kelas A 32, nomor induk mahasiswa 2281131599. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjawab UTS dari soal-soal yang sudah Bu dosen berikan. Yang pertama itu pertanyaannya, bagaimana eksistensi pendidikan PAI luar sekolah di daerah masing-masing? Untuk di daerah saya, terutama di daerah Cikarang, lembaga pendidikan Islam non-formal atau pesantren itu sangat maju dan perubahannya sangat signifikan, yaitu dengan adanya Yayasan Pendidikan Islam Al-Imaroh, contohnya di Yaspia, atau di Rabani Islamic School yang berlokasi di Cikarang Timur, yang menawarkan program full day dan pesantren untuk jenjang TKIT hingga SMA. Dan juga ada International Islamic Boarding School IIBS yang merupakan sekolah Islam yang berkonsep asrama yang menerapkan ajaran-ajaran Islam sesuai Al-Quran dan Sunnah. Lalu di daerah saya sendiri, di Kecamatan Karangbahagia, masih di daerah Cikarang juga ya, itu sudah ada beberapa daerah, mungkin sudah banyak ya, dan di kampung saya ini juga sudah ada yang menerapkan les private ngaji gitu, atau ikro juga ada. Dan juga selain itu juga ada mata pelajaran PAI yang dileskan setiap harinya. Dan tarifnya itu 50.000 per jam biasanya. Itu di kampung saya sudah ada yang menerapkan les private PAI dan budi pekerti seperti itu. Lalu soal kedua, bagaimana apa yang menjadi problematika pendidikan PAI luar sekolah yang ada di daerah masing-masing dan apa penyebabnya? Problematika pendidikan PAI luar sekolah di daerah saya seperti di Cikarang cukup kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, budaya, dan beberapa kebijakan. Contohnya misalkan kurangnya tenaga pengajar yang kompeten. Jadi tenaga pengajarnya itu banyaknya relawan, jadi yang tidak mempunyai sertifikasi yang kuat dalam mengajar pendidikan Islam. Dan juga keterbatasan akses pelatihan bagi guru non formal, dan juga ada lagi faktornya itu minimnya dukungan dana dan sarana prasarana. Di sini itu penyebabnya juga ketergantungan pada donasi, sukarela, atau infak masyarakat. Jadi untuk untuk PAI luar sekolah ini biaya itu masih agak minim ya, jadi kurang banyak lah istilahnya, tidak terlalu mendukung, tidak seperti les private pelajaran umum seperti yang lainnya, atau ekstrakurikuler yang umum. Jadi tidak ada basic keislamannya, tidak seperti itu dukungan dari masyarakatnya, jadi masih agak sangat minim. Dan penyebab yang lainnya itu anak-anak remaja terutama di kawasan industri seperti Cikarang di sini itu kurang antusias mengikuti kegiatan PAI luar sekolah, karena penyebabnya itu waktu mereka banyak yang tersita oleh kegiatan sekolah formal dan les akademik. Juga lingkungan urban yang lebih cenderung ke arah gaya hidup sekuler. Dan juga ada lagi penyebabnya kurangnya metode pembelajaran yang menarik dan relevan dengan kehidupan anak muda. Dan untuk solusi penyebab yang tadi saya jabarkan itu, mungkin pertama solusinya itu meningkatkan kompetensi tenaga pengajar, misalkan adanya pelatihan dan sertifikasi. Jadi guru PAI luar sekolah, pengajarnya itu sudah lulus sertifikasi gitu. Jadi tidak
istilah bahasanya seperti ilegal gitu. Jadi benar kalau guru PAI luar sekolah itu sudah lulus dan mumpuni dalam mengajarkan PAI dan budi pekerti. Dan yang kedua, solusinya juga untuk masalah pembiayaan atau sarana dan prasarana. Karena Cikarang kan adalah kota industri. Jadi kalau bisa ya, Cikarang itu perusahaan gitu. Perusahaan dapat diajak kerjasama melalui dana Corporate Social Responsibility atau CSR untuk membantu membangun fasilitas atau menyediakan beasiswa untuk untuk siswa-siswanya, atau mungkin menjadi donatur untuk menggaji guru yang di ruang lingkup PAI luar sekolah. Dan juga ada digital pembelajaran, jadi menggunakan teknologi seperti video pembelajaran atau adanya WhatsApp group dan YouTube untuk menjangkau siswa yang dengan biaya rendah. Dan yang terakhir, solusi yang terakhir mungkin karena tadi penyebabnya kurang minat dari anak-anak remaja atau anak-anak seumuran yang tingkat SD, SMP atau TK. Jadi kita memberikan solusi yang terakhirnya itu meningkatkan minat dan partisipasi peserta didik dengan cara metode pembelajarannya juga harus menyenangkan, tidak monoton. Dan yang kedua, jadwalnya itu fleksibel, tidak terpaku dengan jadwal yang harus itu aja. Jadi lembaga PAI bisa menyesuaikan jadwal dengan kesibukan anak-anak di sekolah atau remaja yang sedang bekerja. Juga harusnya itu dengan adanya diadakannya event keagamaan seperti lomba azan, lomba cerdas cermat Islam, atau festival hafiz dan lain sebagainya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan bisa saya jawab. Terima kasih Bu dosen untuk karena sudah memberikan tugas dengan sebaik mungkin seperti ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.